Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Video kali ini kita akan belajar tentang market structure. Oke, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan market structure yang banyak ditanyakan oleh teman-teman di channel YouTube maupun di grup Telegram, ya. Yaitu bagaimana cara menentukan swing high dan swing low yang valid, ya. Sebenarnya banyak cara yang digunakan oleh para trader untuk menandai swing high dan swing low. Kalau teman-teman suka menggunakan indikator, maka ada paling tidak dua indikator yang bisa digunakan untuk menentukan swing high maupun swing low. Yang pertama adalah Bill Williams Fractals, ya. Ini indikator yang ditemukan oleh Bill Williams, ya. Nah, di track, oke. Nah, di sini ada, kita lihat ya, ada panah ke atas dan panah ke bawah. Panah yang ke atas inilah swing high, yang ke bawah ini adalah swing low, ya, begitu seterusnya. Swing low, swing high, swing high, swing low, ya, ini swing low, swing high, gitu ya. Ini fractals. Oke, kita hapus dulu. Kemudian indikator yang kedua itu yang bisa digunakan untuk menandai swing high dan swing low adalah zigzag, ya. Oke, kita lihat zigzag. Nah, ini zigzag ini berupa garis zigzag, ya. Nah, kalau lihat di sini adalah swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Berbeda dengan fraktal tadi, ya, zigzag ini jaraknya lebih jauh, gitu ya, swingnya lebih jauh dibanding fraktal. Tapi zigzag ini sebenarnya bisa Anda customisasi, ya, bisa diatur sendiri di pilihan input, di indikator list, zigzag, kemudian edit. Nah, bagian depth ini sebenarnya bisa Anda edit, misalnya kita ganti dengan angka 5, ya, maka dia akan swing high, swing low-nya akan lebih dekat, ya, tidak terlalu jauh seperti tadi. Itu bisa diatur sesuai dengan selera. Lalu mana yang lebih valid? Apakah fraktal atau zigzag? Ya, sebenarnya sama-sama valid, ya, sama-sama bagus, sama-sama benar, ya, nggak ada yang salah, sesuai dengan rule-nya masing-masing. Bisa menggunakan fraktal, bisa menggunakan zigzag untuk menandai swing high maupun swing low kalau Anda suka menggunakan indikator. Tetapi kalau Anda lebih suka naked chart, ya, tanpa indikator, yang bisa membuat chart kelihatan lebih ramai atau negatifnya itu lebih kotor gitu, lebih suka chart yang bersih, itu kita bisa menggunakan juga rule to close candle, ya. Beberapa juga menggunakan rule to close candle untuk menentukan swing high maupun swing low, ya. Apa itu? Baik, saya jelaskan di sini. Oke, kalau kita lihat di sini, apakah valid sebagai swing high? Ya, menurut rule to close candle dia valid. Kenapa? Karena ada dua candle setelahnya yang close di bawahnya, ya, di bawah candle biru ini. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini misalnya, apakah ini valid sebagai swing low? Kalau kita lihat candle setelahnya tidak close di atasnya, tidak close di atasnya, tidak close di atasnya, ya. Jadi ini tidak valid sebagai swing, gitu ya. Oke.
Kalau kita lihat di sini, apakah ini valid sebagai swing high? Ya, valid. Kenapa? Karena ada dua candle. Satu candle, dua candle yang close di bawah candle biru ini. Itu ya. Two close candle. Jadi aturannya adalah dua candle setelahnya. Kalau swing high, dia dua candle setelahnya harus close di bawah candle yang ditandai atau ditandai sebagai swing high. Kalau swing low, maka harus ada dua candle setelahnya yang close di atas yang ditandai sebagai swing low tadi. Itu ya. Itu rule to close candle. Lalu pertanyaannya, kalau strategi simple order block menggunakan yang mana, Mas? Ya, baik. Saya menggunakan fraktal tetapi yang sudah di custom ya dengan rule dua candle ya, fraktal dua candle. Artinya apa? Harus ada dua candle di belakang dan dua candle di depan sebagai acuan. Contoh, nih, apakah di sini valid sebagai swing high? Kita lihat dua candle di belakangnya dia lebih rendah, dua candle setelahnya dia lebih rendah. Artinya ini valid sebagai swing high. Kalau kita lihat di sini, apakah ini valid sebagai swing low? Ya, valid. Kenapa? Karena dua candle sebelumnya itu lebih tinggi dan dua candle setelahnya itu lebih tinggi juga, ya. Jadi ada dua candle sebelum dan dua candle sesudah. Gitu. Kalau kita lihat misalnya, kita cari contoh di sini. Apakah ini valid sebagai swing low? Kita lihat dua candle sebelumnya. Satu candle merah ini ya lebih tinggi. Tetapi candle yang ini ternyata lebih rendah. Artinya candle ini tidak valid sebagai swing low. Gitu ya. Walaupun setelahnya itu lebih tinggi. Tetapi karena dua candle sebelumnya, jadi tidak ada dua candle sebelumnya yang lebih tinggi, maka dia tidak valid sebagai swing low. Gitu ya. Kita lihat misalnya ke belakang, ya, acak ke belakang, kita tandai. Misalnya kita cari swing high. Apakah di sini valid sebagai swing high? Ya, valid karena apa? Ada dua candle sebelumnya yang lebih rendah dan dua candle setelahnya yang lebih rendah. Oke. Nah, misalnya di sini. Oke ya, acak. Kita acak sini. Apakah ini valid sebagai swing low? Kita lihat dua candle sebelumnya. Dua candle sebelumnya lebih tinggi, dua candle setelahnya lebih tinggi. Ya, so simple. Jadi rule-nya simple, yaitu dua candle sebelum dan dua candle setelahnya. Oke, kalau dia swing high, maka harus ada dua candle sebelum dan dua candle sesudah yang lebih rendah. Kalau dia swing low, maka ada dua candle sebelum dan dua candle sesudah yang lebih tinggi. Nah, itu rule yang saya gunakan di strategi simple order block. Baik, cukup di sini video kali ini. Silahkan ditunggu video-video selanjutnya, edukasi singkat tentang simple order block strategi. Happy trading, happy profit, happy life, dan salam.